Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Apa kabar? Doain pastinya pada sehat ya, sekeluarga ya. Ya, teman-teman, akhirnya Jimny Challenge 2 nih, Road Party Season 4, alhamdulillah sudah selesai. Semoga teman-teman pada puas ya, pada senang nih dengan tayangannya. Nah, jadi di video ini saya mencoba untuk bikin behind the scene versi saya, pandangan, cerita dari saya mengenai perjalanan dari awal ngebikin Jimny Challenge yang kedua ini, dan juga pengen juga sedikit ngasih analisa ya, versi dari saya terhadap hasil dari para peserta Jimny Challenge 2. Nah, yang paling pertama, saya pengen cerita dulu untuk awal mula dari Jimny Challenge 2. Awalnya gimana sih mulai akhirnya berjalan lagi nih yang season baru ya Road Party. Dan satu lagi saya juga pengen cerita kenapa selama ini Road Party itu nggak pernah ada video lagi ya. Setelah sekian tahun, baru akhirnya alhamdulillah kejadian lagi di Jimny Challenge 2. Jadi kurang lebih 2 itu. Nah, yang pertama, untuk awal mula Jimny Challenge 2. Jadi semuanya ini bermula dari rasa penasaran saya, termasuk pastinya kalian juga ya, buat nungguin lagi nih, mana nih kelanjutan dari Jimny Challenge. Jujur yang saya tungguin Jimny Challenge-nya bukan kayak Cabriolet Challenge atau 100 juta Challenge, karena memang saya pribadi lebih senangnya dengan kendaraan 4x4 gitu. Jadi yang saya tungguin emang Jimny Challenge-nya. Nah, kemarin dengan mulai munculnya atau rilisnya Jimny yang 5 pintu, akhirnya jadi kepikiran lagi nih, wah ini sampai udah ada Jimny yang 5 pintu nih, Jimny kan hitungannya jadi kembali hype lagi gitu ya. Masa Jimny Challenge masih belum ada juga gitu. Akhirnya ya udah, orang yang pertama saya hubungi adalah Pala. Ya, ada lagi. Diskusi bareng, bantuin dong gitu buat bikin challenge terbarunya nih dari Jimny Challenge. Siapa tahu memungkinkan. Di situ akhirnya saya jadi merasa kayaknya memungkinkan nih, bisa-bisa aja nih. Di satu sisi hype Jimny lagi naik lagi nih. Siapa tahu itu juga bisa sambil ngebikin para pesertanya tuh, oh ya boleh deh nih, kita gerak lagi deh bikin Jimny Challenge yang kedua, seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya waktu itu nge-review Jimny-nya Omobi, Jimny Champion, sambil juga ngasih tauin ke teman-teman kalau saya kepengen banget Jimny Challenge ini bisa ada lagi. Ternyata feedback-nya dari kalian semua sangat baik, sangat oke, pada mendukung untuk terjadi Jimny Challenge kedua, dan akhirnya bisa tergerak juga. Syukur alhamdulillah, saya sih senang sekali, dan ini tentunya berkat teman-teman semua, para penonton setia Road Party, termasuk saya. Nah, jadi awal mulanya itu akhirnya disambut baik oleh Mbak Anissa dari Road Party, yang mana waktu itu sangat welcome, dan Mbak Anissa ini sekaligus juga produsernya, production manager juga dari Road Party ini, bilang, oke boleh, tapi bantu ya untuk teknisnya, terutama yang terkait dengan challenge off-road-nya, supaya Jimny Challenge 2 ini bisa benar-benar challenge-nya tuh off-road-nya tuh kuat gitu aspeknya. Jadi nggak sekedar gimmick-gimmick aja gitu, tapi benar-benar dikasih sajian off-road yang benar-benar oke gitu, baik buat peserta maupun buat penonton pastinya, seperti itu. Oke, boleh Mbak, saya sambil bantu juga untuk ngeset challenge-nya seperti gimana. Walaupun tetap dibantu dengan tim kreatif dari Road Party yang lain untuk challenge-challenge yang sifatnya non-off-road ya, atau non-otomotifnya, seperti misalnya untuk yang berbau horor-horornya, atau yang amazing race-nya yang kemarin di Taman Safari, itu digarap oleh teman-teman tim kreatif dari Road Party. Jadi saya kalau untuk ngomongin challenge-nya yang di-create adalah untuk yang off-road-nya, atau yang untuk otomotifnya, yang juga dibantu oleh salah satu senior off-roader yang juga udah ada semenjak season awal Road Party, yaitu Om Dito. Kemudian buat pertanyaan yang kedua, kenapa Road Party selama beberapa tahun kebelakang tiba-tiba hilang, nggak pernah berlanjut lagi? Jadi flashback sedikit dulu teman-teman. Jimny Challenge pertama atau Road Party yang season 1 itu mulai di bulan September 2020. Dan terakhir, season yang ketiga yaitu 100 juta Challenge,
itu muncul di bulan Mei tahun 2021. Setelah itu makin kesini makin nggak ada kabar, walaupun udah sempat ada rencana ini, itu, kesini, ke situ, pada akhirnya nggak kejadian juga gitu. Saya mencari tahu juga akhirnya, ini sebenarnya apa yang terjadi. Nggak tahu sih sebenarnya udah sempat diceritain oleh mungkin Omobi dan lain-lain, ada yang sempat cerita apa enggak, tapi di saya pribadi akhirnya saya mengetahui bahwa ternyata alasan utamanya adalah kendala waktu, schedule. Keempat orang ini untuk kita bisa menyamakan jadwalnya itu ternyata adalah satu hal yang tidak mudah, teman-teman. Karena sama-sama sibuk, sama-sama punya kegiatan masing-masing, jadinya buat melanjutin road party-nya itu nggak semudah yang kita bayangkan ya sebagai penonton. Nah, pertanyaannya, loh, dulu kayaknya bisa tuh malah dari 2020 ke 2021 kan cuma bentar tuh waktunya. Itu bisa banyak gitu, langsung 3 season. Jadi jawabannya adalah saat itu adalah masa pandemi, apalagi kita ngomong 2020. Jadi relatif masih belum banyak kegiatan di luar rumah gitu ya. Buat job, orderan kerjaan juga nggak cuma mereka ya, kebanyakan juga orang-orang lain tuh lagi bener-bener lesu gitu, lagi lemes. Nggak seperti sekarang yang udah dibilang selesai pandemi, jadi bener-bener kembali semua pekerjaan tuh rapet, padat, dan jadwal tuh semakin susah gitu untuk di-set. Itu dia. Jadi makanya waktu itu Jimny Challenge pertama, mereka produksi kalau nggak salah 2 minggu lebih. Dan bisa sampai ke Jawa Timur, karena pada akhirnya saya tahu, oh iya ya, waktu itu pas lagi pandemi 2020. Orang-orang lagi di rumah aja, lagi belum ada event lagi, jadi lebih mudah untuk menyocokkan jadwal keempat orang di road party ini. Tapi begitu udah tahun 2022 ke atas, wah itu udah susah bener. Yang akhirnya saya juga paham, oh pantas nggak pernah ada lagi gitu. Kemarin nggak pernah kepikiran, tapi begitu saya pengen ada Jimny Challenge yang kedua ini, saya coba ngulik sambil tanya langsung, begini begitu. Oh iya, saya paham sih. Beda sih ya emang ya, waktu itu lagi pandemi, sekarang udah kembali normal lagi. Sebenarnya itu menjadi satu hal yang akhirnya ngebuat saya, oke, kalau insya Allah bisa bikin Jimny Challenge yang kedua ini, mungkin saya akan ngesetnya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu lama juga durasi waktunya. Karena saya tahu keempat orang ini jadwalnya susah buat dicocokkan, jadi yaudah kita bikinnya di sekitar Jawa Barat aja, durasinya juga kemarin kalau nggak salah 4-5 hari, tapi insya Allah tetap challenge-nya bisa berkesan buat mereka dan tentunya buat kalian juga sebagai penonton road party. Ya udah akhirnya mungkin yang tadi berencana wah mau ke pulau Kalimantan atau Sumatera, akhirnya deket-deket Jakarta aja. Ya yang penting di satu sisi, yang penting bisa kejadian dulu deh daripada berencana jauh tapi sama sekali nggak ada realisasinya ya. Jadi yang penting bisa berjalan dulu dan alhamdulillah walaupun dekat walaupun sebentar kejadian juga Jimny Challenge yang kedua. Ya, sekarang kita masuk dulu untuk ngebahas yang episode pertama ya, atau hari pertama yang kita jalankan challenge-nya di sekitaran Hambalang, Jawa Barat. Jadi sebenarnya konsep dari challenge yang hari pertama itu, teman-teman, itu sebenarnya udah dari jauh-jauh hari saya bikin konsepnya. Dimana saya kepengen banget bikin challenge di Hambalang tersebut, dimana peserta itu mengumpulkan bendera ya, atau sejenisnya di beberapa titik yang disebar di sana. Jadi titiknya itu juga adanya di kurang lebih obstacle yang berbeda-beda. Jadi ada yang di sungai, ada yang kepengennya ya di kubangan lumpur, terus ada juga yang di bagian bukit bebatuan dan lain-lain gitu. Itu udah saya bikin lama, tapi memang baru bisa direalisasikannya ke dalam Jimny Challenge kedua ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Nah, surveinya, kita waktu itu melakukan survei kurang lebih sebulan sebelum Jimny Challenge-nya mulai syuting.
Di situ karena udah tahu kan titiknya sejak awal tuh saya kepengen banget naruh benderanya di mana. Jadi alhamdulillah bisa lancar. Kita tinggal nyamperin aja ke tiap titik itu, terus habis itu kita mulai ngeset titik lokasinya ya buat di Maps. Karena peserta itu kan melalui GPS dia untuk menuju ke setiap titik-titik yang ada. Cuma memang dari keempat titik yang ada, itu ada satu titik yang sebenarnya bagus banget teman-teman. Diapit 2 buah danau, terus kita jalan melewati jalan kecil yang ada di tengah-tengahnya. Tapi karena menuju ke jalur itu kemarin pas kondisinya lagi cukup berat, maklum ya namanya trek off-road kadang-kadang hari ini masih bisa dilewatin, belum tentu besoknya masih bisa lolos dengan aman. Ternyata pas hari H, pas Om Dito dengan Land Cruiser mencoba untuk lewat jalur situ, ternyata nyangkut teman-teman. Jadi mestinya kalau misalnya udah ngelewatin jalur menanjak yang lubangnya cukup dalam itu udah aman dilewati, semestinya kita bisa nyampe ke titik yang semestinya itu, yang diantara 2 danau. Tapi karena Om Dito juga nyangkut, kita sepakat panitia, kita nggak mau ngambil resiko yang terlalu berlebih nih. Emang sih mungkin seru juga ya bikin mereka pada nyangkut di situ. Tapi kondisi nyangkut di sana itu tidak memungkinkan untuk pakai winch. Jadi nggak ada opsi untuk bisa recovery. Jadi menantang boleh ya, berat boleh, tapi tetap kita harus mikirin safety dan juga kita harus mikirin teknis untuk recovery-nya. Jangan sampai nyangkut terus abis itu malah nggak bisa ditolong sama sekali. Yang ada akhirnya syutingnya gagal di hari itu dan episode 1 nggak akan menjadi sebuah episode yang utuh. Jadi kita akhirnya menggeser konnya di bagian bawah sebelum tanjakannya, yang mana ternyata beberapa peserta juga sempat kelewat ya. Padahal udah di brief nih. Ini ada satu titik yang nantinya akan ditaruh lebih awal lagi. Karena kita nggak bisa menuju ke puncaknya. Tapi ternyata ada beberapa yang sempat kelewat dan bener akhirnya nyangkut di situ ya. Sementara teman-teman, jadi konsepnya sebenarnya yang saya kepengen buat challenge di hari pertama itu adalah peserta puas dengan porsinya yang cukup banyak. Di satu sisi juga mereka ataupun penonton juga udah ngelihat, wih ini dari hari pertama challenge udah langsung dikasih off-road nih. Kayak nggak dikasih yang santai-santai dulu, nggak dikasih napas yang panjang dulu, tapi langsung dikasih off-road yang porsinya lumayan. Jadi harapannya adalah sejak hari pertama adrenalin peserta tuh udah pada terpacu, udah mulai pada langsung mode competition gitu ya. Karena sejak awalnya kita nggak kasih yang santai-santai, tapi langsung dikasih yang cukup intens. Cuma di satu sisi, tetap kita ngesetnya supaya aman. Jadi kayak misalnya untuk mode 4x4 itu kita pakai 4L. Karena kalau kita pakai 4H, itu akan terlalu kencang sekali teman-teman. Takutnya kayak misalnya dengan gaya bawanya Ridwan, kalau kita setnya di 4H ya, mode 4x4-nya itu bisa berpotensi terbalik di tikungan atau di beberapa bagian. Apalagi Jimny Ridwan itu dia body roll-nya cukup tinggi, center of gravity juga titik beratnya cukup ada di atas ya, di rooftop 10. Jadi emang saya set dari awal start harus pakai 4L supaya kecepatan mobilnya tetap terjaga. Yaitu ya tetap sama Ridwan tetap dipol-polin ya, padahal RPM-nya udah tinggi banget tuh. Pas lagi nyusul Om Fitra aja benar-benar kelihatan banget tuh, wah dia benar-benar pol sekali. Tapi ya memang di satu sisi menjadi hiburan yang luar biasa ya buat para penonton. Kemudian kalau untuk peserta lain teman-teman, misalnya Om Obi. Om Obi itu menurut saya sebenarnya adalah salah satu orang yang paling fokus sekali untuk bisa memenangkan challenge off-road. Ini di luar dari Om Obi menjadi juara ya di Jimny Challenge yang pertama. Tapi saya melihat Om Obi itu adalah orang yang boleh dibilang intuisi off-road-nya ya, insting nyetir off-road-nya itu sebenarnya paling baik di antara yang lain. Bukannya berarti yang lain nggak baik, cuma Om Obi itu memang dari dulu tuh udah seneng dengan Jeep sejak zaman kuliah. Makanya Om Obi punya CJ7, terus kemarin pakai juga Jeep XJ ya, Cherokee, karena memang dari zaman mudanya udah menggunakan Jeep gitu untuk hari-hari. Jadi emang Om Obi tuh seneng dengan challenge off-road sebenarnya. Tapi memang
Jimny-nya dari semenjak yang saya review kemarin itu saya udah bilang, Om, ini suspensinya setup-nya nih agak kurang sesuai nih untuk dipakai off-road. Apalagi off-road-nya melewati yang jalan bebatuan seperti itu. Dan memang penggunaan bannya itu sedikit kekecilan kalau dibandingkan dengan yang lain. Sementara kita akan melewati jalur-jalur yang boleh dibilang nih butuh ban yang agak lebih besar. Akhirnya ya itu dia, banyak kejadian yang berkaitan teknis dengan spesifikasi atau modifikasi mobilnya tersebut ya teman-teman ya. Bahkan yang lucunya, mobil itu sampai udah selesai Jimny Challenge 2, itu masih suka teleponan atau ngobrol, mengeluhkan tentang, waduh kemarin sayang banget nih, pas ini begini, pas bagian ininya begitu, nyangkut dan lain-lain. Dan masih tetap obses untuk bisa memperbaiki ya beberapa poin di mobilnya. Padahal kan Jimny Challenge 2 udah selesai, tapi mobil itu tetap apa ini diganti ini aja ya, apa ini dimodif gini ya gitu. Ya di satu sisi sih ini juga ya, salut juga. Mobil emang segitu perhatiannya dengan mobil-mobilnya. Jadi bukan untuk konten semata. Saya ngeliatnya tuh emang benar-benar dia kepengen Jimny-nya ini tuh bisa modifikasinya proper gitu, sesuai supaya bisa perform. Nah, sementara Om Fitra udah bisa kita lihat juga dari awal dia menjaga sekali pace-nya ya, ritmenya. Om Fitra tahu ini masih awal, jadi jangan langsung gegabah mengambil resiko yang nanti malah nggak bisa finish ya. Nah, sementara kalau buat Arif Muhammad, saya ngeliatnya Arif ini yang tadinya agak sedikit bukan underestimate ya, tapi saya nggak berekspektasi untuk dia bisa cukup unggul. Ternyata pace-nya, irama bermainnya sejak challenge pertama ini menurut saya sangat stabil. Cukup cepat, tapi tetap safety dan bisa kalem gitu. Jadi nggak geragasan, nggak gerabak-gerubuk. Jadi nyetirnya clean, segala macem. Bagian-bagian obstacle yang sampai bagian miring-miring apa, saya lihat walaupun bannya dimasukin ya ke dalam yang miringan itu tuh yang bodinya sampai kayak mau tumpah ke kiri, dilewatinnya tetap confident, santai. Karena kalau itu digas atau direm mendadak, itu bisa ada kemungkinan sisi kanannya ngangkat, akhirnya dia rebah ke kiri. Tapi benar-benar bisa santai dan confident di situ. Jadi setelah challenge yang hari pertama ini, memang kita bisa ngelihat kalau ada yang udah langsung mencoba mencari waktu terbaik, ada yang coba buat anteng-anteng dulu aja nih, perjalanan masih panjang nih. Tapi yang saya senang, alhamdulillah, para peserta itu keempat dari mereka puas dengan challenge yang disediakan. Walaupun hari pertama, tapi menurut mereka challenge-nya itu cukup bisa mewakili banyak aspek. Jadi buat kayak penontonnya juga alhamdulillah pada senang ngelihatnya itu off-roadnya bisa benar-benar real, tapi di satu sisi juga buat mereka bisa enjoy dan tetap safety-nya dapet gitu ya, bukan berarti dibikin yang seru tapi membahayakan. Alhamdulillah nggak seperti itu. Kurang lebih sih kalau yang di challenge pertama seperti itu ya. Jadi kita panitia juga walaupun panas banget, mau neduh susah, tapi hari pertama berhasil dibungkus boleh dibilang tanpa kendala. Ya kalau Omobi nyangkut 2 kali sih itu bukan kendala ya buat panitia ya, itu lebih nasib Omobi. Tapi produksi tim road party alhamdulillah berjalan lancar. Nah kemudian teman-teman setelah kita selesai challenge yang ada di episode 1 itu, kalau untuk episode 2 yang horor itu sebenarnya langsung diadakan di malam setelah kita challenge yang di Hambalang itu. Jadi setelah seharian mereka challenge off-road di Hambalang, kemudian istirahat, balik ke penginapan, malamnya tuh langsung. Jadi di hari pertama juga langsung mereka diculik untuk bikin challenge yang horor. Cuma emang challenge yang horor itu kan saya nggak ikutan teman-teman. Jadi sekedar ngeliatin aja ya, nontonin aja gitu. Dan saat itu saya kayak mungkin lebih kayak bagian yang ikut jadi penonton aja ya, walaupun langsung di lapangan. Lanjut lagi di hari berikutnya itu kita syuting untuk challenge yang ketiga, yaitu yang Amazing Race.
Jadi untuk yang ketiga itu saya juga nggak ikut ambil bagian, saya juga nggak ngeset challenge-nya untuk yang di Taman Safari. Jadi kurang lebih saya langsung standby aja ke tempat di Taman Safari yang akan dijadikan untuk bermalamnya di sana ya, untuk para peserta road party camping. Jadi saat hari yang challenge ketiga itu, saya lebih baik juga untuk bisa ngobrol dengan tim, dengan kru dari road party, termasuk salah satunya juga dengan Arbi. Arbi ini adalah sutradara dari Jimny Challenge kedua, yang mana saya kenal juga udah cukup lama, dari dia kayaknya masih sekolah waktu itu. Sampai akhirnya sekarang sudah sukses, alhamdulillah senang banget lihatnya, dan Arbi ini sekarang membuat Human on Wheels ya, How. Jadi saat saya tahu Arbi ini akan menjadi sutradaranya yang akan menggarap produksinya untuk Jimny Challenge 2, saya juga akhirnya, wah makin semangat juga nih. Senang juga melihat dia dari pas kecil dan udah terlihat banget intuisinya, talentanya ke dunia sinematografi itu sangat luar biasa. Jadi senang banget untuk dia bisa menggarap Jimny Challenge kedua ini. Jadi itu dia, hari challenge ketiga saya juga sama aja, sebagai penonton juga aja langsung di lapangan. Dan hari keempat, atau untuk yang episode keempat, kita bergerak ke JSI, di mana di situ saya mulai membuat lagi untuk challenge-nya, karena kembali lagi challenge-nya off-road. Tapi sebelum challenge off-road, ada challenge-nya yaitu RC, yang mana ini dibantu juga merupakan ide dari anaknya Om Dito, yaitu Arsa. Jadi Arsa juga main RC off-road, jadi dia beride untuk membuat challenge-nya challenge RC dulu ya, yang dikombinasikan dengan ganti ban. Biar ada tantangan fisiknya dulu, supaya menguji konsentrasi mereka pas lagi main RC ya. Kira-kira gimana tuh, abis ngos-ngosan mesti buru-buru lepas ban, masih bisa fokus nggak gitu buat ngontrol RC-nya. Nah setelah itu barulah akhirnya kita mulai challenge off-road yang kembali saya buat. Jadi pertama challenge-nya itu kita harus melewati ada 4 gate yang mana harus dilewati semua, dan peserta itu bebas untuk memilih kombinasi jalurnya. Emang di situ sebenarnya kalaupun kita mau jalurnya sama peserta lain ya, ngikut peserta yang sebelumnya, belum tentu nasibnya sama. Karena kalau kita ngomongin track off-road itu sangat dinamis. Kalau orang bilang tuh off-road tuh faktor X-nya banyak sekali. Yang turun awal atau yang melintas awal bisa jadi paling menguntungkan, bisa jadi paling merugikan. Yang paling terakhir lewatnya bisa jadi juga sama, paling menguntungkan atau paling merugikan. Jadi sangat dinamis, dan kita kalau yang namanya alam tuh nggak bisa memprediksi dengan akurat ya. Jadi itu dia salah satu yang menurut saya tantangan lebih dari sebuah off-road. Nah jadi sebelum mulai, saya survei dulu menggunakan Jimny Sosis. Mungkin teman-teman udah sempat nonton video sebelumnya yang saya mengenalkan Jimny Sosis ini. Di situ saya survei dulu untuk memastikan jalurnya itu layak, menantang, dan tetap aman. Karena gimana pun juga, mau seberat apapun, mau se-ekstrim apapun, salah satu yang harus kita pegang teguh adalah safety-nya. Safety dalam berkendara, safety dalam off-road. Jadi tidak mengundang resiko yang terlalu besar ya untuk para peserta gitu. Jadi berat boleh, tapi tetap aman, tetap safety. Oke, jadi setelah udah saya cobain melintas, setelah itu barulah akhirnya kita pesertanya survei jalan kaki untuk melihat semua bagiannya. Nah, di sini saya sebenarnya melihat kalau misalnya para peserta itu sebenarnya kalau nonton satu sama lain tuh tidak menjadi sebuah advantage ya, kelebihan yang terlalu gimana banget gitu. Jadi silakan ya nonton, walaupun nontonnya nggak terlalu deket banget, supaya fair aja gitu. Mereka melihat dari satu titik yang sama, dan semua peserta kebagian untuk melihat peserta lainnya lagi-lagi dari titik yang sama. Jadi di satu sisi tetap ada serunya karena peserta yang menonton bisa sambil
ngecengin ya yang lagi turun siapa gitu ya. Karena kalau harus diumpetin peserta yang lainnya, takutnya jadi agak kurang aja gitu kalau nggak ada komentarnya. Dan di sini alhamdulillah keempat peserta juga puas. Track off-road-nya walaupun pendek, challenge-nya nggak terlalu panjang jalurnya, tapi mereka senang sekali ya, walaupun mayoritas dari mereka itu akhirnya nyangkut. Nah, tapi buat teman-teman juga informasi, jadi kalau kita off-road, sebenarnya nyangkut itu bukan satu hal yang aib, bukan satu hal yang jelek. Karena yang namanya nyangkut, lalu di recovery ya, atau ditolongin, itu menjadi satu dinamika, salah satu unsur permainan dari sebuah off-road. Jadi nggak perlu kita malu, misalnya kita lagi off-road dengan teman, terus kita lewat satu titik nyangkut, sementara teman kita lewat titik tersebut bisa lolos gitu, tanpa nyangkut. Nggak perlu malu, nggak ada yang namanya aib gitu terhadap hal tersebut. Jadi di sini saya juga bisa sambil mengedukasi ke peserta maupun penonton kalau ini udah bagian dari off-road yang namanya nyangkut. Itu sangat normal kok, gitu. Jadi buat di challenge yang episode keempat ini, teman-teman, dengan hasilnya yang Omobi akhirnya bisa menjadi yang teratas dengan poin tertinggi, di satu sisi sebenarnya saya nggak terlalu kaget juga. Kenapa? Emang di challenge off-road yang hari pertama, apes Omobi, benar-benar apes ada-adanya. Balik lagi, yang namanya off-road, faktor X-nya banyak. Terkadang kita off-road yang udah persiapannya paling mateng, dengan skill dan pengalaman yang paling banyak, belum tentu juga kita bisa selancar, mungkin ada teman kita yang mobilnya speknya di bawah kita misalnya. Ini juga berlaku juga kayak misalnya di Jimny Challenge 2 ini. Omobi oke lah, hari pertama apes, akhirnya terakhir finishnya, tapi buat di challenge yang keempat ini, dari pas kita mulai survei jalan kaki, ngeliat ke titik-titiknya yang menjadi obstacle, Omobi tuh udah ngeliatnya tuh cara pandangnya dalam membaca track tuh beda. Dan pertanyaan-pertanyaannya tuh banyak yang bikin saya dalam hati kayak, nah ya bener nih, ini dia yang sepatutnya ditanyakan, yang biasanya muncul dari para penggemar off-road gitu ya. Ini kalau misalnya begini, ini begini nggak gitu. Jadi kelihatan sekali, nalurinya jalan gitu loh kalau udah diajak challenge yang berkaitan dengan off-road. Jadi di situ saya juga nggak kaget kalau misalnya mungkin Omobi bisa nih buat dapet poin bagus di sini. Walaupun balik lagi tetap ada namanya faktor luck, tetap faktor X itu banyak di off-road, tapi kayaknya kalau misalnya nggak ada masalah yang gimana banget, ya udah akhirnya bisa deh Omobi kali ini unggul gitu. Nah, pas Omobi baru awal start itu masih 4x2 ya, itu sebenarnya kalau misalnya Omobi masukin ke 4L-nya itu nggak terkendala, sebenarnya waktu yang kebuang nggak banyak. Jadi permasalahannya teman-teman, di Jimny baru ini, itu dia tuh banyak yang pakai aksesoris konsol, tray sih sebenarnya ya, nampan gitu tempat kita naruh mungkin uang receh yang posisinya ada di antara rem tangan dan persneling. Jadi kekurangannya kalau pakai itu, dia itu begitu si transfer case-nya ya, kita pindahin ke 4L, dia suka nggak mau nyangkut karena mentok ke plastik yang ada di belakangnya, yaitu kena ke tray-nya gitu. Itu sebenarnya di satu waktu aja saya sempat bilang ke Omobi kayak, Om, kalau Om pakai aksesoris ini, pas mau off-road, tray-nya dilepas dulu ya, itu ya. Nampannya, kalau enggak akan mentok ke nampan plastiknya itu. Dan akhirnya pas Jimny Challenge kedua kemarin, bener tuh kejadian tuh. Tapi udah keburu panik, Omobi jadi mikirnya kayak, wah ini ada permasalahan nih dengan sistem 4x4 ini nggak mau masuk nih. Padahal hanya sesimpel tuasnya itu mentok ke plastiknya. Tapi ya setelah udah bisa jalan ya, Omobi memilih jalur yang pinggir, yang mana nggak masuk kubangan. Sebenarnya di situ emang saya sengaja nggak ngasih kon, karena kalau misalnya peserta tahu itu nggak ada kon di situ, dia itu sebenarnya tahu berarti ruangan untuk kita melewatinya itu punya pilihan yang lebih luas. Yang mana sebenarnya sengaja saya nggak kasih kon, kalau misalnya mereka cerdik gitu ya. Mereka tuh bisa ngambil pinggiran kubangannya, tapi kebanyakan yang memang masuk kubangan. Ya nggak apa-apa sih, di kita juga seru kan nontonnya jadinya.
Nah, di luar itu, kalau ngelihat peserta lain, misalnya Ridwan Hanif. Ridwan itu udah kita kenal selalu gaspol, teman-teman. Walaupun kalau kita gaspol di off-road itu terkadang belum tentu waktunya akan lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita gaspol di tempat yang nggak sesuai atau ngegasnya terlalu berlebih, mobil tuh kontrolnya jadi berantakan. Jadi anggap aja nih ada satu jalanan lurus di mana kita itu gaspol, akhirnya mobilnya jadi kelak-kelok kanan kiri gitu. Pada akhirnya akan lebih cepet yang nggak terlalu gaspol tapi jalannya tetap lempeng lurus gitu. Jadi kelihatan pas Ridwan habis selesai jumping tuh mulai berantakan bawanya, mencong kanan kiri, akhirnya bahkan masuk kubangannya tuh momentumnya kurang. Karena pas masuk kubangan yang dia nyangkut, posisi mobilnya tuh lagi ngebelok gitu badannya. Nggak lurus ke arah keluar kubangan. Jadi momentumnya di situ jadi mati, teman-teman. Jadi terhenti. Padahal mungkin kalau misalnya dia bisa dengan kecepatan segitu ya, tetap bodinya lurus melewati kubangannya, saya yakin sekali Ridwan akan keluar di situ. Tapi ya itu dia dinamikanya yang terjadi seperti itu. Sementara buat Om Fitra nih sampai episode keempat nih saya lihat satu-satunya peserta yang melihat Jimny Challenge ini sebagai sebuah challenge endurance jangka panjang. Jadi benar-benar mobil tuh di-preserve ya, dijaga. Jadi orientasinya bukan menjadi yang tercepat di setiap challenge-nya, tapi orientasinya adalah finish dengan lancar di setiap challenge-nya. Dan itu menjadi satu hal yang juga nggak gampang, teman-teman. Kita kadang-kadang udah dikasih helm gitu ya, udah diwaktuin, kita bawaannya tuh pengen pokoknya gaspol menjadi yang tercepat. Terkadang untuk menjadi yang terbaik, kita nggak harus selalu pol-polan 100%. Ada saatnya kita harus ini dulu ya, istilahnya calm down dulu gitu. Oh, ini bawanya mungkin di sini 70% aja. Nggak harus setiap challenge kita hajar 100%. Seperti itu. Dan Arif, lagi-lagi di sini saya ngelihatnya dia benar-benar cool banget. Benar-benar nggak ada pressure buat ngejalaninnya. Dia tahu di beberapa bagian yang gua nggak bisa nih, ini limit gua sampai sini. Kayak misalnya pas masuk kubangan, jadi begitu nyangkut, dia nggak penasaran nyoba maju mundur lagi, dia langsung recovery, langsung winching. Pada akhirnya lancar perjalanannya, dan setelah finish, ternyata benar gitu. Setidaknya dengan Arif kalem dan santai, tapi tetap ngejaga kerapihannya, dia nggak finish di urutan terakhir. Tapi alhamdulillah senangnya adalah keempat peserta di challenge episode 4 ini juga benar-benar puas dengan sajian gameplaynya yang ada, tidak mengundang kerancuan atau hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan. Jadinya kita menyelesaikan episode keempat ini dengan semuanya bisa tidur tenang lah. Dan yang terakhir untuk episode kelima atau episode final. Wah, semoga teman-teman udah pada nonton semua ya. Kalau enggak jadi spoiler nih yang ada. Nah, ngomongin episode 5, jadi kembali lagi ke sebulan sebelum syuting Jimny Challenge 2, kita itu memang sudah survei langsung ke daerah Citeko. Citeko itu persisnya nggak terlalu jauh di atasnya JSI. Kita pilih di situ karena memang jaraknya nggak terlalu jauh dari JSI. Dan saat itu lagi long weekend, teman-teman. Jadi kita tahu kalau kita milih tempat off-road ya setelah JSI, kita nggak bisa terlalu yang jauh-jauh dari sana. Yang ada waktunya nggak akan kekejar untuk bisa ngejar produksinya dalam waktu 1 hari. Karena target kita sehari bisa selesai ya untuk menutup season keempat dari Road Party. Nah, bedanya kalau di episode kelima ini, yang lebih banyak berperan untuk menentukan lokasinya adalah senior saya, Om Dito. Om Dito yang memang udah dari season pertama Road Party ikutan di situ sebagai tim rescue dan juga kreatifnya juga untuk yang off-road. Kali ini di yang Jimny Challenge 2 lebih banyak mengambil kreatifnya dari Om Dito, teman-teman. Walaupun saya tetap ikut bantu untuk nge-set challenge-nya. Nah,
Ngomongin challenge untuk di episode kelima ini, sebenarnya ada satu titik yang mana itu menjadi salah satu challenge andalan tadinya. Tapi karena juga waktunya yang nggak kekejar, dan melihat juga faktor safety dan beberapa lainnya yang sayangnya tidak memungkinkan untuk dipilih jalurnya, akhirnya kita memilih lokasinya yaitu kebun teh kan untuk challenge yang pertama itu, dan yang kedua itu yang di sekitaran pohon pisang yang menanjak ke atas. Nah, kalau misalnya yang tidak jadi dipilih itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dia ada kubangan yang cukup dalam, tapi jalurnya itu sebenarnya hanya pendek aja. Jadi turun, masuk ke kubangan tersebut, kemudian langsung nanjak lagi ke atas, belok kanan, habis itu udah finish. Tapi di situ hampir dipastikan peserta akan nge-wins ya. Jadi emang udah di-challenge kalau untuk yang track itu peserta akan nge-wins gitu. Tapi ya walaupun nggak dipakai akhirnya, sisa 2 challenge itu menurut kami termasuk peserta udah lebih dari cukup dan oke lah, memuaskan gitu. Jadi pertama buat challenge yang di antara kebun teh itu arahnya lebih high speed. Di situ kita bisa ngelihat keempat peserta harus ngontrol mobilnya melewati jalur di antara kebun teh yang tidak lebar, tapi kecepatannya cukup tinggi di sana. Jadi sambil juga mereka belajar, mungkin bukan belajar ya, sambil juga mereka mengasah untuk mengontrol mobil Jimny yang memang kalau misalnya kita gunakan buat kecepatan tinggi, apalagi di tanah ya, itu mobil tuh sebenarnya tidak mudah untuk dikontrol. Kenapa? Karena Jimny itu wheelbase-nya pendek, atau jarak dari roda depan ke roda belakangnya itu pendek. Lain ceritanya kalau kita pakai Jimny yang 5 pintu, atau pakai mobil 4x4 lainnya ya, yang mana kebanyakan lebih besar dan lebih panjang dari Jimny. Tapi kalau kita pakai mobil yang pendek seperti Jimny 3 pintu, salah satu kekurangan mobil pendek itu adalah kalau kita bawa dengan kecepatan tinggi, apalagi di permukaan tanah dan sejenisnya, mobil itu akan lebih mudah geser bagian belakangnya. Jadi walaupun jalannya lurus, tapi kecepatan kita udah 60 ke atas, jangan lupa ya kalau di off-road tuh 60 atau 80 itu udah kenceng sekali teman-teman. Apalagi berada di antara pohon-pohon yang jaraknya rapat. Itu kecepatan segitu tuh udah ada yang namanya tendensi bagian belakangnya mulai geser-geser saat gitu. Jadi kebayangkan begitu ada, apalagi ada kena becekan, ada genangan, atau ada lompat sedikit, itu tuh ada tuh yang namanya pas lagi lompat, belakangnya tuh kayak mau nyusul gitu, bagian belakang mobilnya. Itu dia sebenarnya yang bikin menantang adalah itu. Walaupun mungkin kita yang secara awam ngelihat dari videonya aja, kayaknya itu cuma jalan lurus ngebut gitu aja. Padahal itu membutuhkan presisi dan juga nyetir yang akurat ya, untuk bisa ngebawa mobil di jalur yang sempit seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dulu untuk challenge yang kedua ya, yang ada di episode ke-5 ini. Jadi untuk challenge yang kedua, kita itu dituntut untuk melewati sebuah kubangan yang sebenarnya jaraknya pendek, tapi berpotensi nyangkut ya, atau kepater. Setelah kita ngelewatin kubangan itu, kita akan melewati jalur yang sempit juga, tapi kali ini jalurnya, tapaknya itu tuh nggak kelihatan. Jadi benar-benar rimbun sehingga kita itu untuk bisa memosisikan mobilnya harus benar-benar hati-hati. Karena begitu ada lubang, itu kita nggak bisa ngelihat lubangnya semenjak dari jauh. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam menentukan posisi ban kanannya mau di mana, sebelah kirinya di mana. Itu jalurnya lurus, mulai menanjak, dan di ujungnya ada tanjakan yang cukup terjal. Di mana bagian tanjakan tersebut juga nggak mudah juga ya untuk mereka bisa lewatnya dengan mulus. Nah, di bagian yang terakhir ini sebenarnya challenge-nya peserta dituntut untuk sabar. Karena menurut saya dan banyak juga para off-roader, kesabaran tuh jadi salah satu hal utama di off-road. Karena kalau kita nggak sabar, ego kita yang bermain, itu bisa menjadi musuh utama di dalam off-road. Jadi, sambil sharing juga teman-teman, yang dianggap sebagai tantangan utama di off-road itu sebenarnya bukan jalurnya, tapi emosi kita atau ego kita. Karena yang bisa bikin mobil itu rusak, itu adalah ego kita.
gitu, bukan jalurnya. Kalau jalurnya berat, tapi kita menjaga emosinya, ngelewatinnya kalem, kita tahu kapan harus digas, kapan kita harus nahan, kapan mungkin kita harus ngurangin gas, atau kapan kita harus, ya udah di winch aja deh. Itu adalah bagian dari ego kita, kontrol emosi kita. Dan saya dengan teman-teman selalu berpegang teguh bahwa insya Allah kalau misalnya kita bisa ngejaga ego kita bisa jangan pakai nafsu gitu ngegasnya, itu insya Allah kita sampai finish tuh mobil utuh dan lewatnya lancar semuanya. Jadi di yang bagian terakhir sebenarnya diuji itu. Kita dapat jalanan lurus, rasanya kayak wah pengen tinggal ngepol aja. Tapi ya padahal kita juga diuji ya, seberapa bisa kita bersabar dan tetap berpikiran sehat gitu dalam kita melewati jalur off-road tersebut. Jadi di situ saya kembali melihat Om Fitra yang mana sampai hari terakhir dia tetap mencoba untuk bukan menjadi yang tercepat, tapi mencoba untuk selalu finish dengan lancar. Nah, setelah keempat peserta ready buat challenge di yang track kedua ini, pertama itu yang turun Ridwan. Ridwan kita udah expect kalau misalnya dia akan gaspol, dan ternyata bener gaspol. Setelah udah gaspol, naik, nanjak ke atas, pas yang turunnya, dengan kondisi yang benar-benar ya seperti kita udah bisa duga, dia benar-benar seakan nggak ada hari esok yang ngegas ya. Di satu sisi seru nontonnya, asik gitu, tapi sangat beresiko. Dan ternyata benar dia kelontang di situ, atau terbalik bahasa umumnya, maaf saya pakai istilah di off-road kelontang kayak kita bilangnya. Kelontang di situ, alhamdulillah Ridwannya aman, mobilnya juga hitungannya aman, karena setelah itu saya yang bantu untuk bawain mobilnya sampai ke balik lagi turun ke bawah ya, untuk kembali ke Jakarta. Jadi singkat cerita, setelah challenge selesai memang saya cobain dulu untuk turun dari daerah Citeko itu, nyobain di jalan, semuanya aman, alhamdulillah. Jadi untuk kembali ke Jakarta, tidak ada kendala apa-apa, walaupun mungkin bodi bagian kanannya aja yang perlu dibenerin gitu. Setelah itu, Om Mobi turun, sama nyangkut juga, tapi udah bagian dari hal yang kita expect. Tapi bedanya adalah setelah Ridwan turun pertama yang akhirnya kelontang, peserta lain otomatis jadi tone down nih, jadi rada kaleman. Itu sering juga ya, kadang-kadang kita habis lagi off-road gitu, misalnya ada siapa yang terbalik di mana akhirnya setelah itu yang lewat bagian situ langsung yang benar-benar pelan banget gara-gara ada kejadian terbalik. Ini juga sama cerita ya, jadi Om Obi juga udah lebih kaleman di situ karena takut keulang kejadian kayak Ridwan. Sementara untuk Arif, dia mencoba untuk melewati bagian kubangan awal itu dengan ngangkangin. Kalau di teman-teman off-road istilahnya kita ngangkangin alur. Jadi bukan kedua bannya kita masukin ke alur seperti normalnya, tapi kita membuat tapak baru di mana kita sedikit bergeser ke kanan atau ke kiri sehingga bannya itu berada di posisi yang lebih tinggi. Dengan seperti itu, kita lebih bisa menghindari resiko nyangkut. Cuma saat itu memang caranya udah bener. Di situ kita nggak kasih kon juga karena memang kita bisa untuk geser ke kanan ya, karena kita ngelihatnya yang terpenting juga nggak sampai membahayakan gitu. Karena ada juga jalur yang kalau dikangkangin gitu miring sekali, akhirnya malah beresiko nyender mobilnya, tapi ini hitungannya masih aman. Walaupun akhirnya juga kepleset juga ya, tapi pada intinya dari awal saya ngelihatnya Arif di sini udah yang penting lancar dan bisa finish. Dan pas Om Fitra terakhir, Om Fitra mungkin jadi satu-satunya peserta yang Ridwan terbalik atau enggak, strateginya tetap sama. Yang penting rapi, dan karena tahu nilainya itu udah bagus di atas, jadi jangan ngambil resiko. Itu jadi salah satu juga trik ya, atau strategi di dunia balap, dimana biasanya menjelang stage terakhir, menjelang run atau menjelang challenge terakhir, peserta yang posisinya paling tinggi itu malah dia udah lebih mengendorkan ritme permainannya atau ngegasnya itu udah lebih dikalemin lagi. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar.
Kalau misalnya dia kenapa-kenapa, akhirnya udah tuh bubar tuh target untuk bisa juara satunya. Dan tuh saya lihat Om Fitra tuh bahkan dari awal tuh memposisikannya seperti dia melihat sebuah balapan yang biasa dia ikuti, di mana strategi tersebut bisa diaplikasikan juga di Jimny Challenge ini ya. Walaupun ini ya tetap fun, arahnya juga bukan benar-benar kejuaraan yang gimana banget gitu, tapi Om Fitra mengaplikasikan strategi itu dan terbukti bisa berhasil. Yang tadinya kalem-kalem aja dari awal, akhirnya bisa keluar sebagai juaranya. Menurut saya sih itu oke banget sih. Nah, buat di akhir videonya teman-teman, jadi setelah kita udah selesain 2 challenge yang ada untuk episode finalnya, akhirnya kita menutup tuh video Jimny Challenge kedua. Alhamdulillah senang banget peserta pada puas dengan challenge-nya. Buat tim kru dari Road Party semuanya juga syukur bisa berjalan dengan lancar proses produksinya. Dan di situ saya merasa walaupun baru pertama kali saya ikut ke dalam produksi Road Party ya, benar-benar langsung berasa tuh kekeluargaannya, sinergi, kekompakannya antar kru satu dengan yang lain, yang mana saya bisa ngerasain banget gitu. Wah, ini sih kalau dari awal mereka udah ikutan sih mungkin udah lebih kayak bonding lagi ya, udah lebih kayak kompak lagi. Saya aja yang baru ikutan di 1 season aja tuh udah seneng banget gitu. Gimana mereka yang udah lebih awal kerja sama bareng lagi gitu kan. Nah, terus untuk komentar saya terhadap keempat peserta, mungkin teman-teman juga udah pada lihat lengkapnya di episode final tersebut. Pada intinya semuanya sebenarnya mempunyai kans yang sama. Kenapa? Karena balik lagi, off-road tuh menurut saya adalah salah satu cabang otomotif yang faktor X-nya paling banyak dibandingkan dengan cabang otomotif atau balap lainnya ya teman-teman. Karena kalau kita ngomongin alam, alam itu akan sangat mudah berubah, sangat dinamis, baik dari cuacanya antara kering dengan hujan, itu bisa serba beda semua. Tanpa hujan pun juga sangat dinamis, misalnya kalau pas awal jalannya lebih halus, lama-lama udah makin dalam. Atau kebalikannya, misalnya pas awal jalannya tuh masih lebih kayak dalam gitu, tapi lama-lama karena udah dilatih peserta jadi lebih padat misalnya ya, jadi udah nggak terlalu lembek lagi. Jadi benar-benar dinamis sekali. Tapi dengan Om Fitra keluar menjadi juara, menurut saya sih sangat worth it ya, sangat layak gitu. Cuma saya pengen ngasih apresiasi lebihnya ke Arif Muhammad, yang mana saya nggak expect, saya nggak sangka. Mungkin nggak cuma saya, teman-teman penonton juga banyak yang nggak sangka ya. Wah, mungkin Arif kalau challenge-nya yang off-road banget, yang otomotif banget, mungkin bisa jadi terakhir nih di Jimny Challenge 2 ini, tapi ternyata enggak. Arif pada intinya kalau maaf ngomong pribadi dari saya, Arif lo nyetirnya sih udah lebih oke sih, lebih feel-nya lebih dapat lagi, mau itu di yang jalur-jalur misalnya bebatuan atau kecepatan tinggi misalnya melewati kubangan lumpur atau air dan lain-lain gitu. Jadi salut sekali ya bisa berada di posisi kedua. Kemudian Ridwan, wah terima kasih banyak buat Ridwan yang udah ngasih kita penonton Road Party suguhan yang luar biasa. Actionnya benar-benar bikin kita terhibur, benar-benar bikin kita ngerasain adrenalin yang sesungguhnya ya, seperti gimana saat challenge off-road ini. Rasanya kalau nggak ada seorang Ridwan Hanif tuh benar-benar agak sedikit ada yang kurang greget gitu. Karena hal-hal tersebut juga menjadi satu hal yang kita sebagai penonton tuh harapkan ada gitu di sebuah challenge off-road. Jadi terima kasih banyak. Ya semoga setelah ini Jimny-nya juga cepat kembali sehat lagi, kembali mulus lagi untuk nantinya mungkin siapa tahu Jimny Challenge ketiga ya bisa berlanjut ya, bisa ada lagi insya Allah, siapa tahu juga. Dan sementara untuk Om Mobi tetap semangat. Om Mobi menurut saya sebenarnya adalah salah satu orang yang tetap memiliki potensi besar kalau ngomongin challenge off-road, tapi memang itu dia kembali lagi, off-road itu faktor X-nya banyak, sangat dinamis, jadi mungkin memang kali ini bukan rezekinya Om Mobi aja untuk bisa mengulangi juaranya di
Jimny Challenge ini. Ya, yang pasti sih kurang lebih begitu untuk para 4 peserta yang ikutan di Road Party. Ya, jadi teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video dari saya. Sedikit behind the scene, campur juga dengan cerita persiapan dan analisa saya ya untuk keempat peserta Jimny Challenge 2. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk bisa bergabung, berkontribusi di dalam produksi Road Party season keempat ini. Makasih banyak Mbak Anissa dari Road Party, lalu juga Arbi yang udah mempercayakan saya juga untuk bisa berkreasi bareng ya di dalam produksi ini. Dan pastinya yang nggak kelupaan sebenarnya saya juga mau ngasih terima kasih ke Suzuki. Yang mana kali ini alhamdulillah akhirnya jadi sponsor, ikut support ke dalam Jimny Challenge kedua. Tapi dari awal memang benar luar biasa ya, nggak minta banyak gitu. Bahkan banyak yang nggak tahu juga bahwa Suzuki kali ini ikut jadi sponsor. Karena hanya ketahuannya dari kreditnya aja ya. Dari bagian kreditnya di mana di situ dikasih tauin sponsor by Suzuki yang mana hanya logo kecil aja. Dan udah nggak ada lagi bagian-bagian lain yang kita bisa tahu bahwa Suzuki itu ikut support. Terima kasih banyak juga. Akhirnya bisa merealisasikan salah satu sedikit greget saya untuk lanjutin Jimny Challenge yang baru ini. Akhirnya bisa kesampaian juga. Dan tentunya pastinya ini berkat dari para peserta Road Party ya, yang akhirnya oke, kali ini kita jalan, kita gerak, kita bisa. Yuk kita realisasikan Jimny Challenge kedua. Walaupun itu dia, durasinya hanya sebentar, nggak nyampe seminggu, kemudian lokasinya juga pendek aja di sekitaran Jawa Barat. Tapi yang terpenting adalah kita bisa sama-sama jalan lagi ya, daripada nggak berlanjut sama sekali tanpa kejelasan kan. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih juga buat kalian semua yang udah support, udah membuat Jimny Challenge 2 ini menjadi trending bahkan hingga ke peringkat 1. Didoakan teman-teman semua pada sehat dan siapa tahu kita bisa bikin lagi ya Jimny Challenge atau mungkin challenge-challenge yang berkaitan dengan off-road dengan para peserta Road Party. Doain aja ya dan tetap support terus supaya kita semua semangat. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di video yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.